Makanya, hari ini kita bakal bongkar satu misteri besar ya. Misteri di balik pergerakan pasar forex harian. Kita akan bedah habis sebuah konsep yang keren banget namanya Power of Three. Ini adalah kunci buat ngertiin ritme pasar yang seringkali bikin kita bingung dan terjebak. Coba deh, pernah nggak sih Anda mikir kenapa ya sesi Asia itu kok sepi banget, gerakannya gitu-gitu aja? Terus tiba-tiba pas London buka, harga langsung nyapu high atau low sebelumnya. Kenapa bisa gitu? Dan yang lebih bikin pusing, kenapa justru sesi New York yang malah ngelanjutin pergerakan yang benerannya? Nah, 3 pertanyaan ini inti dari semua masalah yang akan kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Kalau pertanyaan tadi kedengarnya familiar banget, wah, kemungkinan besar Anda pernah atau mungkin sering kejebak di perangkap yang sama. Contohnya, masuk posisi pas pasar lagi sideways di sesi Asia, malah diem aja. Atau kena breakout palsu pas sesi London, kena stop loss kan? Atau mungkin overtrading, saking nggak sabarnya nungguin pasar bener-bener gerak. Dan yang paling sering, kita tuh nggak sadar, pasar ini sebenarnya lagi di fase mana sih? Ini frustrasi yang wajar banget kok, Anda nggak sendirian. Oke, sekarang kita masuk ke jawabannya. Solusinya itu ada di pemahaman sebuah framework, sebuah cetak biru pasar yang namanya Power of Three. Dengerin ya, ini bukan sihir, bukan juga teori konspirasi aneh-aneh. Ini murni soal struktur dan gimana alur likuiditas itu ngegerakin pasar setiap hari. Fase yang pertama namanya akumulasi. Gampangnya, ini periode konsolidasi. Harga geraknya di situ-situ aja, dalam range yang sempit. Tapi, jangan salah. Di balik layar yang kelihatannya sepi ini, institusi-institusi gede, para big boys, itu lagi diam-diam ngumpulin posisi. Sambil mereka ngumpulin posisi, likuiditas dalam bentuk stop order dari kita-kita para trader retail mulai numpuk di atas dan di bawah range harga itu. Nah, coba lihat grafiknya. Kelihatan jelas kan, fase akumulasi ini sering banget terjadi pas sesi Asia yang volatilitasnya emang rendah. Lihat deh, harganya kayak gerak datar, kayak dikurung di dalam kotak. Ini bukan berarti pasarnya lagi ngebosenin loh. Justru sebaliknya, ini adalah zona persiapan, lagi siap-siap buat sesuatu yang besar. Terus, gimana cara kita ngenalin fase akumulasi ini? Ciri-cirinya gampang banget dikenali. 1. Range tradingnya sempit, biasanya ATR-nya juga rendah. 2. Volatilitas sama volumenya tipis banget. Nah, yang ketiga ini paling penting. Likuiditas mulai kebangun di atas high dan di bawah low dari range itu. Disitulah stop order para trader pada ngumpul. Oke, setelah ngumpulin energi di fase akumulasi, kita masuk ke fase kedua, manipulasi. Saya ulang lagi ya. Ini bukan konspirasi, ini murni mekanika pasar. Jadi, manipulasi itu adalah pergerakan harga yang sengaja dibikin cepat, volatilitasnya tiba-tiba naik. Tujuannya cuma satu, nge-trigger semua stop loss yang tadi udah numpuk buat ngambil likuiditasnya. Coba kita lihat lagi grafiknya. Perhatiin deh, gerakan tajam ke bawah itu, yang seolah-olah nusuk dasar dari range akumulasi tadi. Nah, itulah fase manipulasi lagi beraksi. Gerakan ini sengaja dibikin buat ngecoh para trader, biar mikir, wah mau turun nih. Padahal ini cuma jebakan buat nyapu likuiditas sebelum pergerakan yang sebenarnya dimulai. Jadi, kuncinya di sini adalah ini proses yang sangat mekanis. Waktu stop loss para seller kena, itu kan jadi market order jual. Nah, terjadilah yang namanya stop cascade atau banjir order jual. Banjir order inilah yang jadi makanan buat smart money. Mereka butuh likuiditas itu buat ngisi posisi beli mereka yang super besar di harga yang bagus. Ini semua soal efisiensi eksekusi. Dan ini dia fase yang kita tunggu-tunggu. Fase ketiga, distribusi. Inilah pergerakan yang sesungguhnya. Ekspansi harga yang kuat, satu arah, setelah likuiditasnya berhasil dicuri. Di fase inilah posisi-posisi raksasa para institusi tadi mulai menghasilkan profit. Dan inilah pergerakan yang mau kita ikuti. Kita lihat lagi grafiknya. Setelah manuver manipulasi ke bawah tadi, lihat apa yang terjadi. Boom! Harga langsung balik arah dengan kenceng banget. Bergerak naik dengan sangat tegas, ninggalin jauh level terendah hasil manipulasi. Nah, pergerakan yang eksplosif dan meyakinkan inilah yang kita sebut fase distribusi. Gimana cara kita nandain fase distribusi? Gampang, cari tanda-tanda ini. Pertama, ekspansi harga yang kuat. Istilah kerennya displacement. Maksudnya, harga itu gerak cepat banget dan bertenaga sampai ninggalin level harga sebelumnya. Jauh. Biasanya, ini juga ninggalin celah atau imbalance di pasar. Terus, perhatiin deh channel stick-nya, badannya pasti panjang-panjang. Dan ini biasanya didukung sama volume yang naik, dan struktur pasarnya juga ngelanjutin arah yang sama.
Nah, di gambar ini semuanya jadi satu. Ini momen aha-nya. Kalau kita lihat ketiganya barengan, polanya jadi jelas banget. Ada akumulasi yang datar, terus ada pergerakan palsu, yaitu manipulasi, dan akhirnya pergerakan yang sebenarnya, yaitu distribusi. Inilah algoritma harian pasar, pola yang terus berulang hari demi hari. Oke, teorinya udah dapat kan? Sekarang pertanyaan paling penting, gimana caranya kita pakai ilmu ini dalam trading sehari-hari biar hasilnya beda? Jawabannya cuma satu kata, waktu. Timing itu segalanya. Coba kita lihat gambar ini, biar lebih kebayang. Sesi-sesi trading itu ngasih kita semacam timeline yang bisa kita andalin banget. Fase akumulasi itu sering banget pas sesi Asia yang sepi. Fase manipulasi biasanya kejadian pas sesi London baru buka yang volatilitasnya tinggi. Nah, fase distribusi itu seringnya lanjut terus sampai sesi New York. Jadi gimana cara trading yang lebih cerdas? Gini langkahnya, ada 3. 1. Identifikasi range sesi Asia sebagai zona akumulasi. Terus, jangan ngapa-ngapain. Sabar. 2. Ini bagian yang paling susah, butuh kesabaran ekstra. Tunggu sampai ada sapuan likuiditas yang jelas, entah ke atas atau ke bawah, pas London buka. Ketiga, baru kita masuk posisi, tapi hanya setelah harga balik arah dan nunjukin displacement yang kuat sebagai konfirmasi. Jadi, jelas ya, kita nggak masuk pas lagi manipulasi, kita masuk pas distribusinya mulai. Biar lebih jelas, kita bandingin langsung deh. Kesalahan fatal trader retail itu biasanya apa? Nyoba scalping di dalam range Asia yang sepi, masuk pas banget di breakout pertama yang ternyata cuma manipulasi, atau ngejar pergerakan awal karena takut ketinggalan kereta. Nah, pendekatan yang cerdas itu sebaliknya. Kita ngamatin dulu, sabar nunggu manipulasinya selesai, dan baru masuk kalau udah ada konfirmasi yang kuat. Ingat, trading itu bukan soal jadi yang pertama, tapi jadi yang benar. Kuncinya, sabar. Oke, sebagai penutup, saya mau Anda ingat satu hal ini baik-baik. Pasar itu nggak acak, dia bergerak dalam fase-fase yang sangat terstruktur. Seringkali, masalah utamanya itu bukan strategi Anda yang salah, tapi Anda terlalu cepat masuk sebelum fasenya selesai. Kalau Anda sudah paham ritme akumulasi, manipulasi, dan distribusi ini, Anda bakal berhenti reaktif sama setiap pergerakan harga. Sebaliknya, Anda akan mulai bisa mengantisipasi kemana alur pasar yang sebenarnya akan berjalan.